Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini masih di segmen penghuni, dimana segmen penghuni ini akan menceritakan hal-hal yang dianggap mistis ataupun hal-hal yang dianggap ganjil dari suatu tempat ataupun suatu perjalanan yang dianggap menyeramkan. Liwang-liwang rang dukurung gunung sembuh, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang jageni. Cerita kali ini yaitu tentang pendakian yang pernah saya alami, yaitu tepatnya pada tahun 2017, di mana saat itu saya mendaki dengan 4 orang pendaki lain. Di antaranya ada Ibet, ada Bejo, ada Alvin, dan ada Bolang. Dan yang kelima adalah saya sendiri. Pendakian waktu itu sekitar bulan Oktober, di mana kami berlima sudah berencana akan mendaki ke Gunung Cikuray, Garut. Dan pendakian ke Gunung Cikuray itu adalah kali pertama buat saya. Oke, cerita dilanjut. Ketika kita sudah mulai pendakian dan saya lihat trek yang sangat terjal, ternyata memang benar Cikuray itu terkenal dengan treknya. Oke, pos 1 dilewati, pos 2 dilewati dengan lancar, tidak ada kendala, ya. Masuk ke pos 3, disitulah di pos 3 kita semua break, istirahat sebentar. Sambil menikmati kopi, merokok sebatang 2 batang, adalah rombongan yang turun. Mereka nanya ke kita, apakah naik atau turun? Ya, kami jawab naik. Terus si pendaki yang turun itu bilang, katanya, "Bang, hati-hati, di atas tadi ada rombongan yang diserang segerombolan monyet." Gitu. Saya tanya, monyetnya banyak gak, Bang? Katanya banyak. Sampai-sampai mereka itu gak bisa naik. Gitu. Oke. Kita berpikir bareng teman-teman, gimana nih? Ya. Waktu itu kita pikir semua monyet lah, masih bisa lah, insya Allah gitu. Oke, sambil nunggu waktu, ya, dengan harapan si monyet di atas itu udah pergi, kita istirahat agak lama, sekitar 1 jaman. Setelah 1 jam perjalanan kita lanjut, dan ternyata monyetnya sudah tidak ada, alhamdulillah. Cuma itu adalah 1-2 ekor monyet yang bergelantungan. Oke, kita naik ke pos 4. Di pos 4 itu mulai kabut tebal, sampai jalan pun jadi daya lihat kita tuh pendek, saking tebalnya kabut. Dan waktu itu cuaca sangat dingin. Tiba-tiba kabut datang dan udara menjadi dingin. Gitu. Kita lanjut. Karena apa? Karena ketika kita break, istirahat dengan cuaca yang sangat dingin, itu sangat efeknya itu jelek lah. Jadi kita harus aktif bergerak biar suhu tubuh kita tetap terjaga hangat. Oke, lanjut ke pos 5. Sampailah kita di pos 6, yaitu pos bayangan. Nah, di pos bayangan banyak pendaki-pendaki yang istirahat, yang break. Ada juga saya lihat waktu itu beberapa tenda berdiri di situ. Saya tanya ke setiap orang yang ada di pos 6, karena di Cikuray itu terkenal dengan babi-babinya yang sangat ganas. Terus saya tanya, "Bang, di sini gimana babinya? Aman?" Ternyata hampir semua menjawab di pos 6 itu babi selalu menyerang. Ya. Bahkan di siang bolong juga babi bisa muncul di situ.
Oke, kita agak sedikit takut. Kita beremuk lah mau ngecamp di mana ya pada kenyataannya waktu itu kondisi fisik saya emang lagi drop, hampir-hampiran saya tidak kuat untuk meneruskan perjalanan. Sepakatlah kita, oke, kita ngecamp di puncak dengan harapan di puncak itu tinggi, otomatis pemikiran kita babi tidak akan sampai di puncak di atas itu. Oke, kita gas. Ternyata dari pos 6 itu harus melewati pos 7 baru puncak, dan jaraknya lumayan jauh lah. Oke, tiba di puncak ya, kita ngecamp paling 10 meteran lah ke bawah ya, ke bawah. Jadi kita ada di sedikit lereng jalur menuju ke puncak. Paling dari tempat kita ngecamp itu ke puncak itu paling 10 meteran lah. Jadi puncak itu tepat di atas kita. Di situ ada tenda lain selain kita, yaitu tenda mahasiswa dari UIN. Sore kita lewati, masuk maghrib ya, saya mulai masuk ke tenda karena emang kondisi waktu itu saya emang kurang sehat, sambil gimana ya, perasaan agak sedikit takut karena katanya Cikuray itu terkena dengan babinya, walaupun saya belum pernah, karena waktu itu baru pertama kali, saat pertama saya mendaki ke Gunung Cikuray. Memasuki jam 7 sudah banyak orang yang teriak-teriak. Mereka teriak, ada babi, ada babi. Mulailah kita panik saat itu ya, mulai panik. Saya coba tenangkan anak-anak, saya alihkanlah perhatian mereka dengan obrolan yang lain. Tetapi suara babi itu di sekeliling tenda kita itu terdengar. Tapi anehnya itu si babi itu tidak muncul, tidak kelihatan. Gak tahu emang gak kelihatan atau di semak-semak gitu. Tapi yang sangat saya heran itu, kita tuh ada di jalur yang sangat curam. Kok bisa gitu si babi itu sampai naik ke atas? Oke lah, semakin ramailah di atas ya, katanya ada babi ngamuk di atas. Oke, waktu itu si pendaki yang di atas berteriak ke tenda kita, katanya, "Bang, hati-hati bang, babinya turun ke bawah." Mulailah panik pada waktu itu. Jujur, saya sangat takut saat itu. Cuma gimana ya, saya harus menyembunyikanlah rasa ketakutan itu supaya teman-teman juga tetap berani. Tapi si babinya tuh gak ada. Yang saya kaget waktu itu ketika mereka turun, mereka semua tidak ada satupun yang memakai perlengkapan untuk tidur. Ada yang hanya pakai celana boxer, pakai kaos dalam biasa. Ada yang pakai baju koko, ada yang cuma pakai sarung. Dengan keadaan menggigil, kedinginan, sudah kaku. Kita panik semua, langsung kita suruh mereka untuk menghangatkan di perapian. Setelah mereka agak sedikit hangat, saya tanya, kenapa di gunung udah malam, pas waktu datang dingin kalian malah pakai pakaian kayak gitu?
ternyata mereka menjawab, kita tadinya lagi masak-masak, lagi santai-santai, tiba-tiba ada babi langsung nyerang ke tenda dan tenda kita langsung hancur. Seketika katanya mereka langsung berlarian dan naik ke atas bangunan yang ada di puncak, karena mereka bikin tendanya itu di pinggir bangunan yang di puncak. Kalau teman-teman yang sudah pernah mendaki ke Cikura pasti tahulah. Di situ ada bangunan dari tembok biasa itu sekitar ukurannya 2 kali 2 meter lah, kurang lebih gitu. Mereka sampai naik di atas karena atasnya itu di dak ya. Lalu penasaran terus muncul di pikiran saya, dan saya pengen tahu babinya seukuran gimana. Saya tanya, "Bang, babinya gede gak?" Mereka jawab kompak, bilang, "Babinya gede, Bang." "Segede apa?" Saya tanya balik. Kata mereka, ada yang bilang seukuran sapi, ada yang bilang seukuran kerbau. Bahkan beberapa dari pendaki tersebut sampai debat mempermasalahkan ukuran si babi tersebut ya. Ada yang kekeh ukurannya seukuran sapi, ada yang seukuran kerbau. Tapi yang lebih meyakinkan si pendaki tersebut, ada yang bilang kayaknya benar ukurannya sapi, karena warnanya juga sama kayak sapi. Katanya warna si babinya itu putih. Dan waktu itu suasana langsung mencekam, karena jarang-jarang di hutan atau di gunung ada babi seukuran sapi warna putih. Saya saat itu udahlah pasrah sambil berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cerita berlanjut, ketika menjelang tidur mereka sangat kedinginan, masih kedinginan, karena dengan kondisi setelannya pun sangat memprihatinkan. Saya coba masukkan 12 orang pendaki dari Majalaya tersebut ke satu tenda punya saya, dengan posisi duduk yang ya tenda kapasitas 4-5 orang diisi 12 orang. Dan sesudah itu mereka sudah mulai bisa bicara dengan lancar, karena waktu pas mereka kedinginan mereka itu hampiran sulit lah untuk bicara. Dengan berat hati saya bilang ke teman-teman dari Majalaya, ini udah malam, sudah waktunya tidur, kami juga mau tidur, ini baiknya kayak gimana? Mereka kekeh tetap tidak berani untuk naik ke atas ya. Betul. Tapi di sisi lain saya juga tidak bisa tidur waktu itu ya, kalau tenda kita dipakai oleh mereka. Oke, dengan berat hati mereka keluar, lihat ke atas, ternyata si babinya tetap masih ada diam. Tapi anehnya juga si pendaki yang lain tidak mendapat serangan dari babi tersebut. Mereka balik lagi, bilang, "Kang, katanya babinya masih ada." Aduh, kebingungan. Mereka pengen diantar sama kita. Oke, kita antar, tapi kita antarnya gak sampai ke tenda. Kita antar ya. Mereka dengan perasaan takut memberanikan diri mengambil peralatan yang ada di tenda, walaupun waktu itu tendanya sudah rusak. Ambil langsung mereka lari ya. Dan akhirnya mereka bisa tidur walaupun di luar tenda. Tidurnya mereka itu mengelilingi tenda punya saya.
Singkat cerita, tidur suasana pagi. Oke, pagi kita terbangun semua, kita menikmati suasana pagi dengan bentangan samudra, awannya yang sangat indah. Mereka makan bareng dengan kita, makan seadanya, logistik buat 5 orang dipakai bareng-bareng, itu lumayan lah pengalaman. Oke, kita turun ya, turun bareng-bareng sampai bercerita juga. Pas begitu turun di pos 3 istirahat, mereka baru bilang bahwa kemarin kita nunjuk ke kita, bang, kemarin kita di sini dicegat segerombolan monyet. Oh, jadi ternyata 12 orang itu yang kemarin kata pendaki yang turun bilang ada yang dicegat rombongan monyet. Mereka baru nyadar di situ, oh iya, kemarin kita tuh diserang monyet, tapi si monyet itu gak tahu nyerang atau melarang si 12 pendaki itu naik ke atas. Jadi ada dua sudut pandang, dua pertimbangan lah. Si monyet itu nyerang apa emang melarang si 12 pendaki itu naik. Oke. Setelah itu kita turun lagi. Sesudah sampai di base camp, kita ngobrol, saya pribadi ngobrol dengan nenek-nenek, menceritakan tentang kejadian semalam itu. Si nenek-nenek langsung terkejut, shock. Si nenek itu hampir tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Tapi saya kekeh, saya tidak berbohong. Ternyata siang dikagetkannya sama si nenek itu, ternyata si nenek bilang babi itu babi siluman, raja babi di Gunung Cikuray. Katanya si babi itu jalannya bisa berdiri kayak manusia gitu. Si nenek bilang raja babi itu keluar hanya di saat-saat tertentu. Nah, kenapa keluarnya pas kita yang mendaki? Tapi alhamdulillah bukan nyerang ke tenda kita, tapi ke tenda 12 orang dari Majalaya. Tapi sini itu nanya, tapi gimana, ada yang sesuatu yang ya itu mencelakakan? Kita jawab alhamdulillah tidak. Cuma mereka 12 orang dari Majalaya itu hampir kedinginan, hampir ya hipotermia lah. Tapi alhamdulillah bisa kami selamatkan. Dan si nenek bilang, ya syukurlah, alhamdulillah. Katanya hati-hati dengan babi itu. Babi itu pasti muncul karena sebab, ada alasannya. Emang saya tanya ke sini, emang nih biasanya si babi itu keluar gimana? Ya katanya si babi itu keluar kalau ada pendaki-pendaki yang kurang baik lah, ya, kurang baik. Ya, kata si orang Majalaya, saya bilang pertamanya mereka tuh lihat babi kecil, terus datanglah si babi besar itu. Nah, kesimpulan si nenek itu kayaknya si babi yang kecil itu dilempar, biasanya dilempar itu. Jadi kata si nenek, kalau ada babi di Cikuray cukup diusir dengan cara halus lah, ya. Itu kalau bahasa Sunda itu digebahkan lah gitu, jangan sampai dipukul apalagi dilempar, kata si nenek itu, ya. Dan si nenek juga bilang seminggu ke belakang sebelum kita mendaki juga ada pendaki yang hilang gitu. Saya tambah panik waktu itu, tapi alhamdulillahnya si nenek cerita setelah saya turun, bukan sebelum kita naik. Jadi kita agak lega, cuma itu jadi pengalaman
membuat saya dan 4 orang teman saya, ya, Ibet, Bolang, Bejo, Alpin, pendakian yang sangat ekstrim dan menakutkan. Jadi mendaki itu, ke gunung, ke hutan itu, kita harus tetap etikanya dipakai, sopan santunnya, adab lahirnya, adab batinnya. Adab lahir kepada makhluk yang terlihat, adab batin kepada makhluk yang tidak terlihat. Tetap kita harus melakukan penghormatan. Mungkin dicukupkan dulu cerita pengalaman saya. Semoga bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman, apalagi yang mendaki ke Gunung Cikuray. Hati-hati dengan babinya. Oke, salam lestari. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe Sang Hyang Channel agar Sang Hyang Channel bisa terus semakin berkembang. See you next time, see you next video. Sang Hyang Channel, gaskeun. Sangue sadat iman tekene sadat sejati, anjem baraken wiar biar suminaret sahyaneng damar anda dia pepadang ing caruban nagari. Cukup aub oranana papa yahu oranana